Sekitar jam setengah 2 dini hari, warga yang tinggal di sekitar Jalan View Road, Kota Auckland, Selandia Baru, mendengar adanya suara benturan yang sangat keras yang berasal dari jalan raya. Waktu beberapa warga keluar untuk melihat apa yang terjadi, mereka menemukan sebuah mobil taksi sudah terhenti karena menabrak pohon, namun mesin mobil masih menyala dan pedal gasnya masih terinjak. Mereka juga melihat sebuah pagar yang hancur yang diduga sudah ditabrak oleh taksi itu sebelum menabrak pohon. Mereka langsung pergi menghampiri mobil taksi itu untuk melihat kondisi pengemudinya dan mencoba mematikan mesin mobil itu karena rodanya masih berputar dan amblas di rerumputan. Rupanya, mereka melihat seseorang yang duduk di kursi pengemudi sudah terluka parah dengan darah bercucuran dari hampir seluruh bagian tubuhnya. Salah seorang warga di sana mencoba untuk menenangkan sang supir yang masih sadar, dan saat diperhatikan luka-lukanya, jelas kalau supir itu terluka bukan karena kecelakaan, melainkan karena ditikam secara brutal oleh seseorang. Sebab di sekitar wajah, lengan, dan dada supir itu terdapat banyak luka tusukan. Dia pun mencoba menghentikan pendarahan dengan handuk yang diambil dari rumahnya, dan warga yang lain menelpon ambulans. Seketika itu juga, warga mendengar banyak mobil berdatangan. Rupanya itu bukan petugas kepolisian dan ambulans, melainkan ada sekitar 20 taksi berdatangan memenuhi lokasi kejadian. Rupanya mobil taksi itu dilengkapi dengan tombol peringatan yang otomatis aktif saat terjadi insiden dan memberitahu sopir lain untuk datang ke lokasi. Salah satu supir taksi yang mengenal korban mengatakan pada warga bahwa korban bernama Hiren. Dia langsung bergegas pergi ke rumah korban dan memberitahu istri dan ibunya kalau Hiren mengalami kecelakaan. Polisi dan petugas paramedis yang datang ke sana beberapa menit kemudian langsung mengevakuasi Hiren dan membawanya ke rumah sakit. Sementara petugas lain langsung melakukan blokade untuk menyelidiki kejadian itu lebih lanjut. Rupanya, Hiren hanya bisa bertahan beberapa jam saja dan sekitar jam setengah 5 pagi, dia dinyatakan meninggal dunia. Istrinya dan ibunya serta kedua anaknya langsung menangis di hadapan jenazah Hiren. Kalau memang dia mengalami kecelakaan, kenapa ada luka tusukan di tubuhnya? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Kita akan bahas kasus ini secara lengkap. Korban yang dinyatakan meninggal ini bernama Hiren Mohini berusia 39 tahun, yang sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Hiren dan keluarganya berasal dari kota Mumbai, India, dan tiba di Selandia Baru pada tahun 2003 lalu. Hiren adalah seorang akuntan bersertifikat di India yang dulunya pernah menjadi atlet lari jarak jauh, namun mereka memutuskan pindah ke Selandia Baru untuk mencari pekerjaan yang lebih baik di bidang mereka masing-masing. Rupanya, Hiren sangat kesulitan mencari pekerjaan sebagai seorang akuntan di Auckland, sehingga dia memilih untuk bekerja sebagai supir taksi, mengambil penumpang siang dan malam untuk memenuhi kebutuhan istri, anak, dan ibunya. Hiren juga ingin sekali membelikan sebuah rumah sederhana untuk mereka. Selama bekerja sebagai supir, Hiren dikenal sebagai orang yang sangat baik, lembut, dan tidak pernah marah. Bahkan dia juga selalu mengembalikan barang-barang milik penumpang yang tertinggal di kursi belakang. Lalu kenapa supir taksi sebaik ini bisa mengalami nasib mengerikan? Semuanya belum bisa terjawab sebab polisi masih harus menyelidiki kasus ini. Apakah ini murni kecelakaan, perampokan, atau pembunuhan bermotif dendam? Petugas yang menyelidiki kasus itu langsung menyadari bahwa banyak sekali kejanggalan yang terjadi di TKP. Sebelumnya hasil otopsi mengungkapkan bahwa Hiren mengalami setidaknya 30 luka tusukan yang ditemukan di bagian pipi, lengan, dan juga dadanya. Namun ada satu luka tusukan fatal yang menyebabkan dia meninggal dunia. Sebuah luka tusukan yang tepat mengenai jantungnya yang membuatnya tidak bisa bertahan lebih lama. Petugas forensik menemukan banyaknya cipratan darah di pintu pengemudi, langit-langit kabin, dan kaca mobil itu. Awalnya polisi mengira kalau motif pembunuhan itu karena perampokan. Tapi rupanya tidak ada barang yang hilang, dompet dan handphone korban masih ada di sana. Salah satu petugas forensik yang ahli menganalisa bercak cipratan darah itu dengan metode analisa pola darah untuk menentukan di mana pelaku duduk dan dari mana pelaku menyerang korban. Setelah dianalisa ternyata diketahui kalau pelakunya duduk di bagian belakang pengemudi dan menyerang Hiren tepat dari belakang kursi pengemudi, sehingga menghasilkan cipratan darah yang sedemikian rupa.
Mereka juga menemukan adanya sebuah gagang pisau dapur dengan bilah yang sudah patah di belakang kursi pengemudi. Dan patahan bilahnya juga ada di bawah kursi pengemudi. Di patahan pisau itu, polisi menemukan darah yang bukan darah korban yang mengandung DNA orang lain. Polisi yakin kalau pisau itu merupakan senjata utama yang digunakan untuk membunuh Hiren. Mereka pun membawa pisau itu ke ruang uji untuk dianalisa. Sayangnya, petugas hanya mendapatkan jejak tangan saja di gagang pisau dan bilahnya, serta tidak berhasil menemukan satupun sidik jari yang tertinggal di sana. Namun dari hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan, di DNA itu terdapat kromosom Y, yang menunjukkan bahwa DNA itu dimiliki oleh seorang laki-laki. Mereka juga menemukan beberapa jejak tangan dari bercak darah yang ada di pintu belakang mobil bagian kanan. Tapi sejauh ini petugas belum bisa memastikan apakah itu jejak sang pelaku atau malah jejak tangan warga sekitar yang sebelumnya sempat mencoba menolong korban. Akhirnya mereka tetap mengambil semua sidik jari yang ada di pintu bagian belakang mobil. Rupanya, petugas menemukan sekitar 50 sidik jari yang diduga berasal dari penumpang di hari itu dan harus dianalisa satu persatu serta dimasukkan ke dalam database untuk dicari tahu. Dari 49 sidik jari yang diperiksa, semuanya ada di database kepolisian dan mereka diperiksa satu persatu terkait dengan kejadian pembunuhan itu. Namun mereka semua punya alibinya masing-masing dan bisa dipastikan bahwa mereka bukanlah pelakunya. Tapi ada satu sidik jari yang tertinggal yang sama sekali tidak cocok dengan profil di database nasional. Dan hal itu tetap menjadi PR bagi polisi untuk mengungkap identitasnya. Petugas terus menganalisa mobil itu dan mengambil semua DNA yang ditemukan. Dari beberapa sampel DNA yang ditemukan, polisi tertuju pada sebuah DNA yang sama sekali tidak cocok dengan database yang dimiliki kepolisian. Dan rupanya, DNA yang ditemukan di gagang pintu mobil itu sama dengan DNA yang ditemukan di gagang pisau yang patah. Namun tetap saja mereka tidak bisa mengungkap siapa pelakunya. Beberapa hari setelah penyelidikan, seorang warga menelpon polisi dan melaporkan kalau di tempat sampah pribadinya ada beberapa benda mencurigakan. Saat dia mau membuang sampah dari rumahnya, ternyata dalam tempat sampahnya terdapat sebuah tas biru, topi hitam, dan handuk dengan bercak darah yang sepertinya sengaja dibuang di situ. Padahal, sebelum kejadian pembunuhan itu, dia sudah membuang sampahnya dan sampahnya juga sudah diangkut oleh petugas sampah yang ada di sana. Sehingga dia yakin kalau tempat sampahnya seharusnya kosong. Polisi pun datang ke sana untuk mengambil barang-barang yang mencurigakan itu untuk dianalisa. Ternyata benar saja. DNA bercak darah pada handuk itu adalah DNA Hiren Wohini. Dan satu lagi DNA orang lain yang ditemukan di sana, yang juga cocok dengan DNA pada gagang pintu mobil dan DNA pada gagang pisau yang patah. Ada salah satu tetangga yang keluar setelah mendengar tabrakan itu bilang ke polisi kalau dia sempat melihat seorang pria berlari dari arah mobil ke jalan Mount Eden dengan membawa sebuah tas dan handuk yang mirip dengan yang ditemukan polisi di tempat sampah. Setelah petugas yakin kalau DNA pada barang-barang bukti itu adalah DNA terduga pelakunya, mereka pun mulai menyelidiki profil DNA itu dengan metode uji kromosom Y yang bisa mengetahui etnis tertentu. Dan ditemukanlah bahwa kromosom itu berasal dari seorang pria keturunan Asia. Yang lebih spesifiknya lagi, pemilik DNA itu diduga berasal dari Tiongkok. Disinilah polisi juga langsung memeriksa GPS yang ada di mobil itu dan mencari tahu riwayat perjalanan mobil itu sebelum terjadinya pembunuhan. Rupanya, polisi mendapatkan jejak GPS yang menunjukkan kalau mobil Hiren berjalan dari sebuah lokasi yang bernama Sky City. Sky City adalah sebuah kawasan di pusat kota yang menjadi kawasan tersibuk di Auckland. Diketahui pula kalau saking sibuknya kawasan itu, biasanya supir taksi memang selalu berhenti di kawasan itu untuk mencari penumpang. Dengan modal tas biru, topi hitam, dan handuk putih, polisi langsung melacak semua kamera CCTV yang terpasang di sekitar kawasan Sky City untuk dianalisa satu persatu dan mencari gambar apakah ada orang yang memakai salah satu dari barang-barang ini. Polisi juga mempersempit analisa rekaman itu dengan memperhatikan mobil Hiren. Rupanya ada perbedaan antara mobil taksi Hiren dengan mobil taksi yang lain. Mobil taksi Hiren punya dua label yang tertempel di bagian kiri dan kanan mobil. Sementara mobil taksi lain hanya mempunyai satu label di mobilnya. Setelah menganalisa ratusan rekaman CCTV yang tersebar di kawasan Sky City, polisi tertuju pada seorang
seorang pejalan kaki yang diduga memakai tas biru dengan tulisan dan logo berwarna putih berjalan-jalan di sekitar kawasan itu. Dan saat polisi melacak CCTV lainnya, dia terlihat memasuki taksi yang terparkir di depan Sky City Casino dan pergi dengan taksi itu pada jam 1:15 dini hari. Mereka pun semakin curiga dengan salah satu pria yang terekam di CCTV itu, karena jamnya berdekatan dengan waktu kejadian kecelakaan di View Road. Mereka pun melacak CCTV lain dan menemukan gambar yang sama, yang menunjukkan bahwa pria yang memakai tas biru itu berjalan-jalan di sekitar Sky City sebelum menaiki taksi. Tapi masalahnya, beberapa rekaman yang ditemukan sangat buram dan mereka kesulitan menangkap wajah pelakunya. Diperlukan sebuah rekaman yang memperlihatkan wajah pelaku dengan jelas. Dan inilah yang didapatkan polisi. Sebuah rekaman yang memperlihatkan pria itu berjalan di depan sebuah toko yang memperlihatkan wajahnya. Dengan cepat, polisi langsung mengambil foto wajahnya dan disebarkan di seluruh kota. Polisi langsung memberikan gambar terduga pelaku beserta barang-barang bawaannya ke media massa untuk diberitakan. Mereka juga mencantumkan foto pria itu dalam website resmi dan memasang papan reklame di setiap sudut jalan kota itu untuk menjangkau informasi masyarakat seluas mungkin. Petugas berharap ada orang yang mengenali ciri-ciri terduga pelakunya dan barang-barang yang dia bawa. Sayangnya polisi masih kesulitan mengungkap identitas pelakunya sebab tidak ada satupun orang yang melapor ke polisi. Beberapa minggu setelah berita itu dirilis, akhirnya ada seorang koki restoran yang datang ke kantor polisi dan melaporkan bahwa dia mengenal terduga pelakunya. Koki itu bilang kalau terduga pelakunya juga bekerja di dapur restoran yang sama. Dia dikenal sebagai George, seorang mahasiswa magang di sebuah restoran, yang nama aslinya adalah Xiao Chen, berusia 23 tahun. Koki itu juga baru melapor ke polisi sebab dia mengambil cuti panjang sejak tahun baru untuk pulang ke kampung halamannya di sebuah desa pinggiran kota Auckland. Itu sebabnya saat dia melihat berita identitas terduga pelakunya tersebar, dia belum melapor ke polisi karena dia masih menikmati masa liburannya. Koki itu juga bilang kalau Xiao Chen sudah lama terlibat masalah perjudian dan sering kalah. Bahkan dia juga sering meminjam uang dari temannya tanpa mengembalikan uang yang dipinjamnya. Dia juga dikatakan sangat mudah marah dan temperamental. Itu sebabnya dia sama sekali tidak punya teman dekat, bahkan orang yang mau berteman dengannya juga tidak banyak. Setelah polisi mendapatkan identitasnya, polisi langsung melacak pergerakan Xiao Chen melalui aktivitas rekening banknya. Rupanya dia pernah memasuki sebuah kafe sebelum pembunuhan itu dengan pakaian dan tas yang sama. Dia membayar tagihan kafe itu dengan kartunya dan terlihat kalau dia masih baik-baik saja. Keesokan harinya, dia kembali lagi ke kafe itu dengan jalan pincang. Polisi menghubungkan cedera yang dialami pria pincang itu dengan patahan pisau yang ditemukan polisi sebelumnya, yang terdapat darah dan DNA orang lain di sana. Jelas kalau pria ini sempat tertusuk pisaunya sendiri saat membunuh Hiren. Bisa jadi saat itu Hiren berhasil melawannya. Sayangnya, dari pelacakan aktivitas rekening banknya juga, dia diketahui memesan tiket pesawat menuju kota Shanghai di Tiongkok. Dan penerbangannya dijadwalkan pada tanggal 5 Februari 2010 di saat polisi mulai menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan dia berjalan-jalan di sekitar Sky City. Tentunya hal ini sangat sulit bagi polisi Selandia Baru untuk menangkap terduga pelakunya di Tiongkok. Sebab antara Selandia Baru dan Tiongkok tidak ada perjanjian ekstradisi. Sehingga Tiongkok tidak akan mungkin mengekstradisi warga negaranya sendiri untuk diadili di negara lain. Apalagi Selandia Baru juga tidak lagi menerapkan hukuman mati di negaranya sejak tahun 1961, sehingga jika memang Xiao Chen akan diadili di Tiongkok, otoritas Selandia Baru pastinya akan meminta Tiongkok untuk tidak menghukum mati pelakunya. Kasus ini mirip dengan kasus kematian Amanda Chow yang kita bahas beberapa minggu lalu yang melibatkan negara Kanada dan Tiongkok. Sehingga yang paling memungkinkan adalah dia akan diadili di Tiongkok, meskipun kejahatannya terjadi di negara lain. Petugas pun langsung pergi lagi ke bandara untuk memeriksa jejak keberadaan terduga pelakunya. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan sebuah rekaman di bagian counter imigrasi bandara yang memperlihatkan dengan jelas wajah Xiao Chen. Tapi di sini tantangannya bagi polisi yang muncul adalah apakah polisi yakin kalau dia adalah pelaku sebenarnya?
sebab polisi masih memiliki sebuah sidik jari dan DNA yang tidak diketahui pemiliknya. Sementara akan sangat sulit untuk polisi meminta sidik jari dan DNA dari Xiao Chen secara langsung. Akhirnya polisi meminta kartu keberangkatan yang biasanya diisi oleh penumpang di imigrasi untuk dianalisa lebih lanjut. Dari kartu keberangkatan yang diisi oleh Xiao Chen, polisi berhasil menemukan sidik jarinya di sana dan juga data-data pribadinya. Sidik jari dari kartu keberangkatan itu langsung dicocokkan dengan sidik jari yang tertinggal di mobil taksi Hiren. Hasilnya pun cocok. Polisi juga mengetahui tempat tinggal Xiao Chen selama berada di Selandia Baru. Mereka langsung mendatangi sebuah gedung apartemen untuk melakukan penggeledahan. Tentunya unit apartemen yang dihuni Xiao Chen sudah kosong. Untungnya apartemen itu belum sempat dibersihkan oleh pihak pengelola karena memang dia keluar dari apartemen itu tanpa pemberitahuan sama sekali. Walaupun barang-barangnya sudah tidak ada di sana, polisi masih menemukan beberapa benda seperti kaos kaki, sebuah map hasil X-ray, dan sebuah boxer pria. Di saat itulah polisi mengambil jejak DNA dari barang-barang yang ditemukan itu untuk dicocokkan dengan DNA laki-laki misterius yang ditemukan di mobil Hiren dan juga di patahan pisau tadi. Polisi juga sekali lagi mengambil sidik jari dari saklar lampu dan gagang pintu apartemen itu untuk dicocokkan kembali agar lebih meyakinkan. Dan benar saja, DNA serta sidik jari yang ditemukan semuanya cocok dengan DNA dan sidik jari pada pria misterius itu. Akhirnya, polisi berhasil memecahkan kasus itu dan mengeluarkan surat penangkapan untuk diberitahukan pada otoritas di Tiongkok. Seperti yang saya bilang tadi, kalau Tiongkok melarang ekstradisi warga negaranya tanpa adanya perjanjian, maka kasus ini dilimpahkan ke pihak kepolisian negara Tiongkok untuk diproses. Setelah surat penangkapan itu keluar, polisi kota Shanghai berhasil menangkap Xiao Chen pada bulan Juni 2010 di apartemen yang baru dibelikan oleh orang tuanya setelah dia pulang dari Selandia Baru. Dari penangkapan itu, polisi meminta sampel DNA Xiao Chen dan sidik jarinya untuk selanjutnya dikirim kembali ke Selandia Baru agar bisa dipastikan kecocokannya. Setelah pengujian sidik jari dan DNA langsung dari Xiao Chen, polisi Selandia Baru menemukan kecocokan dengan sampel DNA yang sebelumnya sudah ditemukan di TKP dan juga yang ditemukan di apartemen di kota Auckland. Kasus ini cukup menghebohkan sebagian warga kota Shanghai sebab salah satu warga kotanya terlibat pembunuhan di negara lain. Polisi Selandia Baru juga memberikan informasi lebih terkait dengan aktivitas Xiao Chen sebelum pembunuhan malam itu terjadi. Awalnya dia berjalan kaki ke apartemennya dengan menggunakan tas dan membawa handuk, sebab dia baru saja berolahraga di salah satu tempat gym dan juga singgah di sebuah kafe untuk menggunakan fasilitas internet. Tapi entah kenapa, waktu dia berjalan kaki ke apartemennya, seketika dia berbalik arah dan menyusuri jalan lalu memasuki taksi yang sedang terparkir di pinggir jalan untuk menunggu penumpang. Dan diduga dia sudah membawa pisau di dalam tasnya. Pertanyaannya, kenapa dia harus membawa pisau? Apakah memang menyangkut pekerjaannya sebagai koki? Atau ada maksud lain? Di rute GPS, mereka berjalan dari Sky City menuju ke Jalan Mount Eden dan masuk ke View Road. Di tempat itulah GPS itu menunjukkan kalau mobil taksi Hiren berhenti cukup lama, sebelum akhirnya menabrak pagar dan pohon di depannya. Polisi menduga ada sebuah pertengkaran di dalam mobil itu sehingga Xiao Chen menikam sang supir sebanyak 30 kali dan dia langsung melarikan diri dari sana. Hiren yang terluka kemungkinan mencoba mendatangi rumah sakit terdekat untuk meminta pertolongan. Tapi saat itu mobilnya tidak bisa dikendalikan karena dia sangat lemah, sehingga mobilnya menabrak pagar dan pohon seolah-olah sebagai kecelakaan tunggal. Dalam pengakuan Xiao Chen selama diinterogasi, dia bilang kalau pertengkaran dalam taksi itu terjadi saat Hiren mempermasalahkan banyaknya imigran dari Tiongkok yang bekerja di Selandia Baru. Dia merasa kalau Hiren tak suka pada orang-orang Tiongkok sehingga dia menyuruh Hiren untuk berhenti dan dia mau keluar dari taksi itu tanpa membayar sepeser pun. Disitulah mereka bertengkar karena Hiren terus meminta uangnya. Hingga akhirnya Xiao Chen menikam Hiren beberapa kali dan kabur dari sana karena panik. Saking paniknya, dia juga membuang tas dan handuk bawaannya di tempat sampah warga sekitar tanpa berpikir kalau itu akan menjadi bukti yang mengungkap identitasnya. Setelah kasus itu mencuat dan foto-foto dirinya dalam rekaman CCTV disebarluaskan, dia pun melarikan diri ke negara asalnya di Tiongkok.
Tapi kepolisian di Tiongkok tidak percaya begitu saja pada pengakuan Xiao Chen. Dia membuat seolah-olah adanya pernyataan rasis anti-Cina yang menyebabkan pertengkaran itu terjadi. Sehingga bisa saja dia ingin mendapatkan simpati dari polisi. Tapi kalau dilihat lagi, kenapa Xiao Chen yang sudah hampir sampai ke apartemennya dengan berjalan kaki, tiba-tiba berbalik arah dan menaiki taksi. Bahkan dia juga tidak tahu tujuan sebenarnya mau kemana malam itu. Apalagi dia juga membawa pisau dapur di tasnya dan menggunakan pisau itu untuk membunuh supirnya. Kepolisian kota Shanghai menduga ada motif lain seperti perampokan atau pembunuhan berencana untuk menguasai harta korban. Sebab seperti yang diketahui, Xiao Chen terlibat kasus perjudian dan sering meminjam uang tanpa dikembalikan. Tapi karena dia sudah sangat panik malam itu, sehingga dia langsung kabur dari sana tanpa mengambil uang dan barang berharga korban. Pada bulan Januari 2011, dia mulai diadili di persidangan. Dalam persidangan itu pun, dia tidak mengungkapkan motif sebenarnya membunuh korban. Dia juga tidak banyak bicara, bahkan dia juga tidak membela diri. Dan pada akhirnya di persidangan tanggal 17 Agustus 2011, dia dinyatakan bersalah oleh hakim dalam tuduhan pembunuhan, tapi bukan pembunuhan berencana. Dan dia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Meskipun hukumannya hanya 15 tahun penjara, dan keluarga besar Hiren Mohini menganggap hukuman itu terlalu ringan daripada kematian ayah, suami sekaligus tulang punggung keluarga, tapi mereka tetap bisa menerima vonis itu dengan lapang dada. Sejak kasus pembunuhan supir taksi yang mengerikan itu, kini seluruh mobil taksi di kota Auckland dan kota-kota besar di Selandia Baru diwajibkan memasang kamera CCTV dalam mobil itu khusus untuk memantau penumpangnya. Dilaporkan sejak pemasangan CCTV itu, kejahatan penyerangan supir taksi di Selandia Baru turun sebesar 40% dari sebelumnya. Menurut kalian, apakah motif utama Xiao Chen membunuh supir taksi yang bahkan tidak dikenalnya? Apakah kalian setuju dengan kepolisian Tiongkok yang menyatakan motifnya ingin menguasai harta korban? Atau kalian berpikir bahwa Xiao Chen adalah seorang psikopat yang membunuh hanya untuk melampiaskan kepuasannya? Kalian boleh tuliskan opini kalian masing-masing di bawah dan jangan lewatkan cerita menarik lainnya dari channel ini. Kita akan ketemu lagi di video menarik selanjutnya. Sampai jumpa!